A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 40 sampai ayat 60. La'allana, agar kita, nattabi'u, mengikuti as-saharata, tukang sihir, para penyihir. In kanu, jika mereka menjadi ghalibin, para pemenang. Apa maksud ayat ini? Kita lihat ayat sebelumnya. Ya, supaya paham, kita lihat ayat sebelumnya. Ini tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Yaitu ya, diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Musa ini ditantang oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun mengirimkan ya penyihir-penyihir yang terbaik, ya, yang terkemuka, dikumpulkan oleh Fir'aun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah penyihir itu ada 19.000 orang. Riwayat lain jumlahnya yaitu 30.000 orang. Riwayat lain 80.000 orang. Pokoknya banyak lah. Makanya di ujung tafsir Ibnu Katsir jelaskan wallahu a'lam. Jadi ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Karena memang tidak menyaksikan kan. Jadi ini hanya kayak apa bisa perkiraan. Artinya saking banyaknya penyihir, tukang santet, tukang guna-guna diundang oleh Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kenapa diumumkan semuanya itu untuk berkumpul di sebuah tempat, ya, yaitu di istana Fir'aun. Ya, lalu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allana, agar kita, siapa nih kita ini? Ya, orang-orang yang di situ termasuk Nabi Musa, Harun, dan orang yang menyaksikan itu natabus sahara, mengikuti para penyihir. In kanu humul ghalibin, jika mereka menjadi pemenang. Jadi istilahnya itu pertandingan yang dahsyat antara Nabi Musa dengan tukang sihir, antara mukjizat dengan sihir, ya kan? Ya, antara ruqyah dengan santet, dengan guna-guna. Kira-kira begitulah. Ya, ini kisah ya. Kisah dalam Al-Quran itu menceritakan keadaan yang benar adanya. Bukan cerita fiktif, bukan dongeng, tapi benar-benar cerita yang memang Allah jelaskan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bayangkan kita berada di ayat itu. Kita berada di tengah-tengah Fir'aun, Musa, tukang penyihir, dan orang-orang yang menyaksikan. Kita yang menyaksikan itu. Nah, maka kita akan merasakan ya hebatnya, kedahsyatan, mukjizat, ya kan? Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Maka ketika datang para penyihir ngomong nih, para penyihir itu yang jumlahnya tadi mengatakan 17.000, ada yang 80.000 orang tukang sihir, ngomong kepada Fir'aun. Apa omongannya? A inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah sungguh bagi kami nih tukang penyihir mendapatkan upah, duit, fulus, harta, in kunna nahnul ghalibin, jika kami mengalahkan, kami menang, ya, mengalahkan Musa dan Harun. Ya. Jadi apakah kami kalau menang dapat duit, dapat harta, dapat emas berlian begitu ya. Ini kata tukang sihir kepada Fir'aun. Lalu apa jawaban Fir'aun? Qala na'am, iya. Fir'aun berkata iya. Artinya kamu semua mendapatkan uang, berlian, emas, harta. Ya. Wa innakum izalla minal muqarrabin. Bukan hanya itu, sesungguhnya kalian semua, hai para tukang sihir, kata Fir'aun nih,
ya bukan hanya mendapatkan harta, tapi kalian menjadi orang yang dekat dengan saya. Arti dekat itu menjadi penasehatnya. Ya, ya kan kalau di istana presiden itu kan ada menteri, ada apa nama penasehat. Nah, penasehat. Jadi orang-orang yang dekat dengan presiden gitu, yang dekat dengan Fir'aun. Jadi bukan hanya dapat fasilitas, harta, duit, kemewahan, tapi juga menjadi orang yang terdekat. Artinya kalau orang terdekat itu bukan hanya mendapatkan saat itu duit, harta, tapi bisa setiap bulan, bisa setiap hari, bisa setiap minggu. Ya itulah sesuai dengan kehebatan ilmu tukang sihir itu. Ya kira-kira begitulah. Ya kan? Kalau bisa menangkap Habib Rizik, ya kan? Bisa membunuhnya, kamu akan mendapatkan. Wah, gitu kan. Makanya ini lagi viral kan. Dia nantangin. Kalau mau nangkap saya itu jangan di depan istri anak saya. Jangan ya. Kalau mau perang, ayo kita perang. Luar biasa tuh Habib Rizik tuh. Ayo. Kalau berani jangan sama keluarga. Berani ayo kita duel gitu kan. Jenderal manapun, masya Allah tuh. Orang kalau dekat sama Allah tuh udah begitu, udah nggak takut lagi. Semua senjata apapun. Kan yang ditangkap, yang dibunuh siapa? Santrinya kan, ya kan? Nggak berani dia langsung. Itulah Allah jaga, Allah lindungi. Waliullah. Ya, nah tuh, masya Allah. Nah seperti itulah Nabi Musa. Nabi Musa itu, ya mengalahkannya itu Firaun tuh nggak bisa apa-apa, hanya punya kekuasaan saja. Nggak punya sihir dia makanya manggil tukang sihir lalu memberikan ya fasilitas uang, emas, berlian dan mendapatkan jabatan tinggi, tuh kan, muqarrabin, jadi orang-orang yang dekat, ya orang-orang yang dekat, orang-orang yang berada di pemerintahan Firaun, kira-kira begitu, ya kan, yang begitu. Kalau menang, dapat fasilitas. Masya Allah, fasilitasnya luar biasa. Jadi pejabat, minimal komisaris, ya kan, komisaris. Padahal bukan bidangnya. Makanya kan di zaman kita BUMN kan pada bangkrut, ya punya hutang, ya kan, ya Allah, punya hutang, PLN punya hutang, Pertamina punya hutang. Gimana untungnya? Padahal setiap bulan kita bayar, PLN ini bayar kita kan. Ya kan, naik kereta bayar kan, nggak gratis. Tapi kenapa rugi terus gitu? Ya itulah. Ya iya. Kenapa rugi terus Pak? Banyak malingnya ya, banyak tikus-tikusnya. Tahu tikus Pak? Makanya nanti ketika di padang mahsyar orang itu kelakuannya ya langsung berubah, wajahnya sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Ada yang wajahnya tikus, ada yang wajahnya monyet, ada yang wajahnya babi. Ya emang kelakuannya, badannya manusia tapi wajahnya tikus. Nauzubillah. Nanti di padang mahsyar kita melihat tikus-tikus siapa aja, ya kan? Ya biangnya tikus. Ya. Kalau punya fasilitas sudah punya ya. Kalau orang korupsi 300 triliun. Itu uang kalau beli kerupuk itu sedunia kali ya, bukan se-Indonesia aja. Penuh itu dengan kerupuk. Triliun Pak, bukan miliar. Belum pernah saya ngeliat uang triliun aja. Miliar juga belum pernah ya. Kecuali di bank ya. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Itulah orang kalau udah rakus, serakah, menghalalkan segala cara. Iya. Makanya dunia ini Pak nggak ada apa-apanya, ya. Nah kita ini sholat nih, makanya orang yang paling kaya di dunia itu siapa Pak? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu orang yang paling kaya. Uangnya bukan triliunan ya, lebih daripada itu. Itu hadis sahih Pak, ya. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih utama
lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Dunia isinya apa? Seluruh dunia apa? Bukan miliar, bukan triliun, bukan billion. Seluruh dunia ini satu dunia, bukan satu Indonesia, satu dunia. Ditimbang, ini ada timbangan, misal timbangan. Kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, lebih berat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dibandingkan dunia. Makanya orang yang paling kaya ya orang-orang yang di masjid sekarang sholat subuh berjamaah 2 rakaat sebelum subuh, itu yang orang yang paling kaya. Nah itu ya. Cuma memang nggak diperlihatkan di dunia, nanti di akhirat Pak. Jadi jangan heran nanti di akhirat. Wah, saya kok nggak punya jet, nggak punya jet pribadi, mobil pribadi, nggak punya. Kok di akhirat kok banyak amat ini? Yaitu waktu kamu di dunia sholat sunnah 2 rakaat. Itu baru sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya, lebih lagi kan, masya Allah. Tapi di masjid sholatnya, bukan di rumah Pak. Ya, bukan di rumah. Ya, kalau kecuali perempuan, ya kan? Nah, minal muqarrabin qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ayat 43. Nabi Musa mereka berkata kepada mereka. Nabi Musa berkata, Fir'aun berkata kepada mereka, ya, Nabi Musa nih. Alqu ma antum mulqun, lemparkanlah apa yang kalian lemparkan. Ya. Jadi Nabi Musa ngomong kepada siapa? Kepada penyihir-penyihir tuh. Tukang sihir kan banyak tuh 80.000 tadi. Ada yang mengatakan 17.000. Ya, mengatakan ya lemparkan semua ilmu-ilmumu lah, kira-kira begitu ya. Semua kedikjayaan, guna-guna, santet, sihir, ya lemparkan, antumul kun, apa yang kalian miliki gitu ya, lemparkan, ya kan, lemparkan, masya Allah. Nah kira-kira begini, ini dijelaskan di dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf, bagaimana keadaan Fir'aun ketika melihat mereka mengeluarkan ilmu dikjayanya, ilmu yang tinggi itu. Dan juga disaksikan oleh orang-orang di situ. Ya. Nabi Musa waktu itu melihat ternyata ketika dilemparkan tali-tali itu jadi ular yang berbisa. Ada ular kobra, ada ular macam-macam ular yang banyak banget itu. Jutaan ular yang dibuat oleh tukang-tukang sihir. Apa yang terjadi? Ya, saharu a'yunun nas wastarhabuhum waja'u bisirin azim. Ini ayat surah Al-A'raf 116. Jadi ayat ini dijelaskan di dalam surah yang lain. Juga di dalam surat Toha. Surat Toha juga menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang menyaksikan itu. Orang-orang yang menyaksikan itu tali-tali jadi ular yang begitu banyaknya, jutaan ular itu kaget, takjub. Kaget ya. Ya kan? Dan itu menyerang siapa? Menyerang Nabi Musa. Menyerang Nabi Musa itu banyaknya ular itu. Mau matok lah, mau gimana lah, banyak lagi ularnya, banyak sekali itu. Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi Musa waktu itu Pak, manusianya, ini kemanusiaannya diceritakan. Nabi Musa ini ketakutan juga sebenarnya. Karena dia manusia biasa. Kalau melihat ular yang besar, kita ular satu aja kan, takut kan, ular kobra. Almarhum Ustadz Arifin itu kan, itu pernah koma 21 hari karena dipatok ular kobra. Beliau itu dulu penyayang binatang Pak. Saking sayangnya ular pun dipelihara. Satu saat ada orang nemu ular kobra di rumahnya, lalu dibawa ke rumah Ustadz Arifin. Ya namanya ular kobra kan, pasti kan bisanya kan luar biasa kan. Dipatok lah, ya dibawa ke rumah sakit, koma. Wah, dalam alam koma 21 hari itulah beliau memimpin zikir, pakaian putih-putih, jamaahnya puluhan ribu dalam mimpinya ketika koma itu. Masya Allah. Yang dia baca itu yang kita zikir setiap bulan tuh, itu yang saya lanjutkan sekarang. Ijazahnya kan langsung dari beliau yang membacanya, Asmaul Husna dan sebagainya. Itu dilakukan.
Allah Akbar. Nah kemudian menurut dokter itu nggak ada harapan sembuh. Menurut dokter itu hanya mati, hanya 1%, 99,9% itu udah nggak ada harapan sembuh. Udah koma, nama orang udah koma gimana sih Pak? Tinggal titik. Tapi karena kedahsyatan zikir, itulah lewat di alam koma itu dia berzikir seperti yang kita lakukan, zikir akbar itu setiap bulan, itulah Allah sembuhkan. Masya Allah. Makanya suara beliau itu serak. Dulunya nggak serak. Nah, kenapa dia serak? Karena selang-selang masuk. Orang koma itu kan selang masuk, Pak. Saking selang masuk ke 21 hari, jadi pita suara itu berubah. Jadi suara jadi serak. Itu yang mahal ya. Itu yang nggak dimiliki. Makanya ketika guyonan beliau ke teman-teman ustadz-ustadz itu kan sering ada pengajian ustadz-ustadz, pengajian begini Pak Subani. Ngomong beliau. Jadi kalau pengen teman-teman ya Saifullah syukur semuanya disebutin nama itu. Kalau ingin suaranya kayak abang, gampang cari ular, kobra, patok, insya Allah mati. Itu kan susah Pak. Itu Allah Akbar. Nah, di antaranya seperti ya, insya Allah. Tapi Allah sayang, lebih sayang ya. Umurnya masih muda Allah panggil. Nah begitu ular tuh, Nabi Musa ketakutan, manusianya ketakutan. Tapi Allah perintahkan apa? Kata Allah, ya, mana nih? Fa'alqau hibalahum wasiyahum wa qalu bi izzati fir'auna inna lanul ghalibun. Lalu mereka melemparkan tali-tali mereka, ya, wasiyahum dan tongkat-tongkat yang mereka miliki. Jadi mereka itu bawa tali, bawa tongkat. Wa qalu dan mereka berkata, para penyihir itu berkata, bi izzati fir'aun, dengan kekuasaan Fir'aun, inna lanul ghalibun, sungguhnya kami pasti akan menjadi pemenang. Kami akan mengalahkan Fir'aun. Kami akan mampu mengalahkan Fir'aun. Masya Allah. Ya kan? Inilah yang dilakukan oleh para penyihir-penyihir itu, dan dia merasa Musa itu akan kalah. Musa akan kalah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, fa'alqa Musa ayat 45. Asahu fa ijhiya talqafu ma yafikun. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang dia pegang. Ya, lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya satu tongkatnya itu. Fa ijhiya habuhum. Lalu tongkatnya itu menjadi ular yang sangat besar dan dia menelan ma yafikun, apa-apa yang ada di situ. Jadi ular-ular yang dibuat oleh penyihir itu dimakannya. Istilahnya apa tuh? Yang dibuat oleh penyihir itu ular-ular kecil. Sedangkan Nabi Musa satu tongkatnya besar menjadi ular yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang ular apa tuh? Ular naga atau ular piton gitu ya. Atau ular yang paling besar dah. Itu semua orang yang menyaksikan ketakutan. Termasuk juga tukang sihir. Tukang sihir itu ketakutan. Ini ular asli ini mah. Kalau kita buat ini ular-ular buatan. Lalu akhirnya ular-ular buatan itu dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular itu. Dimakan semuanya Pak. Dimakan. Dan itu satu kali doang Pak ya. Itulah mujizat. Beda dengan sihir. Kalau mujizat itu satu kali doang. Satu kali. Karomah bagi orang beriman, mujizat bagi Nabi. Waliullah. Bagi orang beriman namanya ilham. Ilham itu ide berlian, cerdas, kecerdasan. Ya, seperti Habibie itu kan diberikan ilham namanya. Makanya IQ-nya itu sampai 200 ya. Itu bisa membuat rumus. Bayangkan saking cerdasnya almarhum Habibie itu presiden kita dulu. Itu membuat rumus, dan rumus itu diakui di dunia. Hak patennya ada sampai sekarang. Hak ciptanya kepada anaknya itu Pak. Apa dia? Keretakan pesawat itu. Jadi pesawat itu nggak bakal retak dengan rumus yang ditemukan oleh Habibie. Itu namanya ilham dari Allah. Karena beliau mengamalkan. Dia selalu puasa Senin Kemis. Dekat kepada Allahnya luar biasa. Walaupun dia jadi presiden hanya nggak sampai 1 tahun ya.
itu dari 17.000 dolar jadi 9.000. Tuh, kalau kita sekarang kebalikannya, makin terpuruk ekonomi kan. Hebatnya tuh Habibie. Dan menterinya semuanya muslim, nggak ada yang kafir. Habibie itu mana ada menterinya yang kafir, Kristen nggak ada, semuanya Islam semua. Hebatnya tuh Habibie, ya kan? Nah itulah namanya ilham. Nah, orang beriman namanya ilham. Kalau waliullah namanya karomah, keramat. Waliullah itu keramat. Nah bukan si Gupron ya, sekarang lagi viral. Mama Gupron, astagfirullahaladzim, bisa bahasa semut, bisa bahasa Suryani, bisa bahasa malaikat, astagfirullahaladzim. Ini harusnya MUI harus tindak ini orang begini nih. Udah banyak pengikutnya Pak. Ini kok aneh-aneh ada orang begini nih. Kalau dulu kan Panji Gumilang ya, sekarang Gupron di Banten ini ada. Astagfirullahaladzim. Ini ngomongnya ngaco nih, kacau terus. Ya kan, coba rame lah, lagi rame. Coba lihat tadi di YouTube-nya Mama Gupron. Wah, astagfirullahaladzim. Kasihan umat ini, umat yang bodoh-bodoh ini ikut-ikutan ya Allah. Aduh, memang bahasa Suryani. Padahal setelah diteliti bukan Suryani, itu bahasa Arab yang dicelenahin aja. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bayangkan bisa bahasa semut, berarti kok hebat banget kayak Nabi Sulaiman ya. Kayak Nabi Sulaiman bisa ngatur malaikat. Astagfirullah, malaikat munkar nakir diatur sama dia. Ya Allah, ini ada juga jamaahnya Pak. Ini MUI harus turun tangan, ini harusnya ini kan. Memang belum ada laporan nih. Ini udah ngaco, ini ngomong udah kacau nih. Kacau banget ini. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ada di Indonesia ini ya. Indonesia emang aneh gitu ya. Ada aja pengikutnya ya. Ngaku nabi ada pengikutnya. Sekarang ngaku wali keturunan siapa? Imam Nawawi Al-Bantani. Dulu keluarganya Imam Nawawi itu membantah itu bukan keturunannya katanya. Namanya bukan Gupron, namanya Ius. Ada ini sekarang lagi rame kan Pak ini Pak. Coba aja di viral dah kalau di ini. Di TV belum viral. Kalau di medsos viral banget itu yang namanya Mamam Gupron. Ngomongnya aneh-aneh. Nah inilah kembali lagi Fir'aun ya, Nabi Musa ini tongkatnya memakan. Apa yang terjadi? Semua penyihir itu kagum. Wah ini bukannya sihir ini. Ini bukan sihir ini mah. Ini yang ditakuti oleh Fir'aun tuh. Kenapa? Karena tukang sihir itu apa yang terjadi? Fa'alqiya. Ya mana? Fa'ulqiya. Maaf, hal ayat 46. Fa'ulqiya as-saharatu sajidin. Semua tukang sihir itu sujud tersungkur. Sujud apa? Sujud mengatakan qalu, mereka berkata, amanna birabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan yang mengatur seluruh alam. Siapa Tuhannya? Rabbi Musa, wa Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Tukang sihir semuanya itu sujud kepada Allah, taubat kepada Allah bahwa ini bukan sihir, ini mukjizat. Saya beriman kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun alaihissalam. Masya Allah. Artinya apa nih? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan peristiwa yang sangat hebat tadi membuktikan bahwa mukjizat itu benar. Mukjizat sama dengan Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an ini mukjizat. Ya, ini Al-Qur'an ini mukjizat. Jadi jangan sembarangan kita kan mukjizat. Makanya kalau orang yang mengamalkan Quran, dia akan dimuliakan Allah dunia akhirat. Orang yang merendahkan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah. Coba aja dihinakan oleh Allah. Ya kan sama dengan mukjizat Nabi Musa tuh. Semua penyihir-penyihir itu sujud tersungkur, beriman kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Yang mereka lakukan ini adalah salah. Ya, tunduk beriman. Kemudian Musa mereka sujud kepada Allah Tuhan semesta alam yang mengutus Nabi Musa, Nabi Harun dengan mukjizat yang luar biasa. Fir'aun kalah total. Tapi Fir'aun ini Pak, walaupun kalah, dia nggak mau ngalah. Ini brengseknya Fir'aun, kurang ajar dan Fir'aun nih. Iya, Israel lah sekarang. Israel. Kan udah kalah sebenarnya, Fir'aun kalah. Cuma nggak mau ngalah, gitu nggak mau ngalah. Ya orang, itulah
Iblis itu masih beriman kepada Allah walaupun dia diusir dari surga kan. Firaun nggak mau Pak, kurang ajar Firaun itu kan. Ya kan, kurang ajar Firaun. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan semoga Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya dan semua manusia melaknatnya. Gitu kan? Firaun. Innahu ya, mana itu dulu. Qala Nabi Firaun ngomong setelah melihat siapa? Para penyihir-penyihir itu sujud kepada Allah ya dan mengakui bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu benar seorang nabi, seorang rasul membawa mukjizat. Amantum lahu, mengapa kalian beriman kepada Nabi Musa? Qabla an azana lakum, sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Nah, kenapa? Karena dia kan Firaun ini kan Tuhan kan. Engkau belum izin. Kenapa kalian menyembah Tuhannya Nabi Musa? Padahal engkau bukan kuundang supaya mengalahkan itu Musa. Kenapa beriman kepada Nabi Musa? Innahu, sesungguhnya dia Nabi Musa lakabirukum, pasti pemimpin kalian. Tuh kan suuzonnya. Apa nih? Dia kalah tapi nggak mau ngalah. Lalu dia mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu pemimpinnya. Jadi pura-pura jadi tukang sihir, kata Firaun. Allazi 'allamakum sihra, yang Nabi Musa itu mengajarkan kepada kalian sihir. Fala saufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Ya. Lalu dia mengancam. Ancaman apa yang dilakukan Firaun? Laqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala silibannakum ajmain. Pasti sungguh aku memotong tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian dengan cara bersilang kanan dan kiri. Wala silibannakum, bukan hanya itu, aku sungguh akan menyalib kalian ajmain semuanya. Ancaman Firaun kepada tukang sihir, karena dia mengatakan bahwa tukang sihir itu anak buahnya Musa, ya, anak buahnya Nabi Musa alaihissalam. Aneh kan ya, aneh bin ajaib. Ya, lalu akhirnya Nabi Musa pun mengancam untuk memotong tangan tukang sihir, memotong kaki, tangan dan kakinya. Kalau tangan kanannya dipotong berarti kaki kirinya. Kalau yang tangan kirinya dipotong, kaki kanannya disilang Pak. Setelah itu bukannya itu, ancaman Firaun itu menyalib, disalib tuh kayak apa tuh? Kayak Yesus kan ya, yang disembah oleh orang Kristen tuh disalib. Kejam banget ya. Kejamnya Firaun itu luar biasa. Karena dia kalah tapi tidak mau mengalah. Ancamannya luar biasa. Ya Allah ya Rabbana. Lalu apa la doyro apa nih? Qalu, mereka berkata, siapa para penyihir berkata, la doyro, tidak ada yang aku takuti. Kami enggak takut. Ancaman kau Firaun enggak takut. Kami mau dibunuh sampai mati pun enggak takut. Hebat ya kan? Tukang sihir ini udah jadi beriman. Tukang sihir ini yang banyak ribuan orang itu yang udah jadi beriman kepada Allah, tidak takut la doyro, tidak memberikan mudarat, tidak menakutkan kepada kami. Inna ila rabbina lamun munqalibun, sungguhnya kami kepada Tuhan kami Allah, munqalibun adalah orang yang kembali. Kami silakan disiksa, diapain boleh. Mau dipotong tangan kami, mau dipotong kaki kami, mau disalib, mau dibunuh pun enggak masalah. Kami tidak takut. Hebat ya. Tukang sihir itu enggak ada yang takut. Ya. Kenapa? Karena kami bertaubat. Mungkin ini karena dosa-dosa kami, tukang sihir kan. Mau nggak apa, yang penting kami diterima taubat kepada Allah dan kami akan kembali kepada Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Pak, kalau Nabi Musa Pak, itu di dalam kitab Tauratnya bukan hanya tukang sihir, orang yang melakukan kesalahan dosa besar itu Allah akan ampuni kalau dia bunuh diri atau dibunuh. Misalnya nih, orang nih berzina, orang ini mabok, orang ini syirik kepada Allah. Kalau ingin
taubatnya diterima, dia harus dibunuh oleh orang lain, temannya, atau dia bunuh diri. Begitu baru Allah terima taubatnya. Bayangkan kalau syariat Nabi Musa berlaku seperti syariat Nabi Muhammad SAW, berhenti orang jadi Islam. Lah iya berat banget Pak. Tapi indahnya rahmatan lil alamin Rasulullah Muhammad SAW, ternyata taubatnya umat Islam itu gak harus begitu. Yang penting dia menyesal, tidak mengulangi, ya pasti Allah ampuni. Tuh beda dengan umatnya Nabi Musa. Ya kan? La Allah akbar. Inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Ayat 51. Sesungguhnya kami sangat ingin Allah ampuni kami, Tuhan kami Allah. Khatayana, dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, an kunna awwalal mu'minin, agar kami menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan engkau hai Musa, engkau Fir'aun, memotong tangan kami, memotong kaki kami disalib pun gak masalah. Yang penting kami beriman kepada Allah. Allah ampuni dosa kami, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kami, dan kami menjadi orang awwalul mu'minin, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya nih orang kalau udah beriman Pak seperti itu tuh, ya Pak ya, nggak takut lagi dengan kematian, nggak takut lagi dengan ancaman apapun, nggak takut lagi. Allah akbar. Inilah pentingnya iman. Inilah pentingnya iman Pak. Kalau orang sudah beriman, ya menancap di hatinya, akidahnya kuat, ya tauhidnya murni, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Apapun nyawa, ya tidak ini. Sama seperti dulu para pahlawan bangsa kita kan, hidup mulia atau mati syahid, iskariman au mutsahidan. Hidup mulia, merdeka atau mati kan, atau mati syahid. Itulah para ulama dulu kan membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Allahu akbar. Nggak takut lagi mati itu. Padahal bambu runcing mengalahkan bom-bom, ya kan? Ya Allah, itulah sama seperti Palestina tuh. Hamas tuh nggak pernah takut Pak. Walaupun dia nggak pakai sepatu, pakai nyeker tuh, ya kan? Apa pakai selpetan, nggak takut. Anak-anak kecil juga nggak takut. Sampai sekarang Pak masih tetap hafalin Quran. Bom di tengah-tengah mereka nggak takut, nggak ada yang takut, ya kan? Nggak ada yang takut. Allah akbar, luar biasa hebatnya. Kalau orang imannya sudah nancep ke hati, nggak ada yang takut. Allah akbar. Makanya kan coba lihat dah, ya yang wafat di Palestina kan, wah wangi harum. Itu kan kesaksian orang Indonesia tuh, dokter-dokter Indonesia yang di sana tuh harumnya lebih harum daripada apa ya? Yang kita ini pernah mencium bau harum nih, minyak wangi. Nah orang-orang yang meninggal di Palestina tuh harumnya lebih daripada itu Pak, saking harumnya. Berbeda dengan mayat-mayat Israel, jenazah busuk baunya luar biasa. Bukan hanya itu ada video viral juga, kuburan itu keluar asap. Kuburan tentara Firaun, tentara Israel keluar asap itu. Ya Allah, ya disiksa lah di alam kuburnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, lalu apa yang terjadi? Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun. Lalu Allah perintahkan, Allah wahyukan kepada Nabi Musa an asri, ya untuk asra yusri, Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj Pak? Perjalanan dari Masjidil Haram, perjalanan di malam hari. Jadi disuruh hijrah oleh Allah, disuruh pergi dari tempat itu oleh Allah. Allah yang merintahkan. Kalau Allah sudah perintahkan, sami'na wa ta'ana. Sama seperti Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah Al-Mukarramah. Mekah waktu itu Pak nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada binatang, ya gersang luar biasa. Tapi karena Allah perintahkan Siti Hajar dan Ismail bayi, karena ini perintah Allah, Allah taat.
Nabi Ibrahim mentaatinya. Awalnya pun nggak mau, bayangin ya, mana ada suami yang tega meninggalkan anak yang masih kecil sama istrinya di sebuah tempat yang gersang. Kalau bukan perintah Allah, nggak mungkin. Siti Hajar pun menanyakan, ini apa karena abang cemburu saya ada di sini? Ya kan, karena Siti Sarah pun setelah Siti Hajar hamil, dia juga hamil kan, punya anak juga kan, Nabi Ishak. Apakah karena cemburu? Bukan, Allah yang merintahkan. Oh, perintah Allah, sami'na wa ta'ana. Kalau perintah Allah, laksanakan. Pergilah ke Mekah Al-Mukarramah. Sama itu juga Nabi Musa diperintahkan Allah untuk apa? Al-asri ibadi, dengan hamba-hambaku. Maksud hamba-hambaku itu hamba Allah yang taat kepada Allah. Siapa itu? Bani Israel. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, orang-orang beriman kepada Nabi Harun supaya mengikuti Nabi Musa. Dan itu asri. Jadi jalannya, perginya, hijrahnya di malam hari. Innakum muttabaun, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang diikuti. Ya kan? Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan panjang sekali, langsung terjemahnya saja hadisnya. Banyak banget ini ya. Yaitu diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah singgah di rumah orang Badui. Lalu orang itu memuliakan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, engkau telah menghormati kami. Kemudian orang Badui itu datang kepada Rasulullah bertanya, apa keperluanmu? Orang Badui itu menjawab, onta lengkap dengan pelananya, kambing betina yang akan menjadi kambing perahan keluargaku. Maka Rasulullah bersabda, apakah kamu tidak mampu berbuat apa yang dilakukan wanita tua Bani Israel? Sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wanita tua Bani Israel? Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya Nabi Musa ketika mau pergi Bani Israel di malam hari tersesat. Jadi Nabi Musa ini ramai-ramai hijrah tersesat. Lalu ia bertanya kepada kepada Bani Israel, mengapa demikian? Kami bercerita bahwa kami sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mau wafat berjanji atas nama Allah bahwa kami tidak bisa keluar negeri meninggalkan Mesir sebelum membawa peti jenazahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama kami. Maka Musa berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang mengetahui kuburan Yusuf alaihissalam? Tidak ada yang tahu, ai Musa, kecuali itu nenek-nenek Bani Israel. Kemudian Nabi Musa memanggil nenek itu, berkata kepadanya, tunjukkan kepadaku tempat kuburan Nabi Yusuf. Si nenek itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan menunjukkanmu sebelum kamu memberikan upahnya kepadaku. Lalu Musa bertanya, upah apa? Upahku ialah hendaknya aku bersamamu di dalam surga. Upahnya begitu hebat banget. Upahnya pengen masuk surga bersama Nabi Musa. Musa merasa keberatan dengan permohonan itu. Lalu Nabi Musa, berilah saja upahnya itu. Kemudian si nenek pergi bersama mereka sebuah danau, keringkan air danau itu. Setelah ia mengeringkannya, nenek berkata, galilah tempat ini. Lalu mereka menggali dan mengeluarkan ada peti jenazahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mereka membawanya, tiba-tiba jalan menjadi terang seperti cahaya siang bagi mereka. Padahal malam-malam. Itulah ya tentang kisah Rasulullah menjelaskan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu Pak bukan hanya Bani Israel, tapi membawa peti jenazahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dalam hadis Rasulullah SAW ini. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasirin, ayat 53. Lalu mereka Fir'aun mengirimkan di kota-kota mengumpulkan bala tentara. Jadi karena melihat kok orang nggak ada nih. Semua orang yang kerja sama dia, yang kerja paksa, kerja rodi, kerja rebusa oleh Fir'aun itu nggak ada. Orang nggak ada nih semuanya, termasuk penyihir-penyihir itu nggak ada. Ya kecuali penyihir yang ditangkap, yang dihukum, yang ikut Nabi Musa ada, yang ditangkap ada. Kemudian nggak ada orang. Lalu dia memerintahkan mencari semua bala tentaranya, memerintahkan pas pampresnya semuanya
ya istilahnya tentara-tentaranya untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Inna haula'i la sirjimatun qalilun. Sesungguhnya Bani Israel itu adalah kelompok-kelompok yang sangat sedikit, kata Nabi Musa. Kenapa? Maksud sedikit ini artinya bukan jumlahnya, tapi tidak ada kemampuan apa-apa. Sedangkan kami, Fir'aun ini punya bala tentara yang hebat-hebat. Punya panah, punya pedang, punya macam-macam lah. Jadi artinya kami mudah mengalahkan Bani Israel termasuk Musa dan Harun. Fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Lalu kami mengeluarkan mereka, Fir'aun dan kaumnya, dari kebun-kebun dan mata air. Ya. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat. Mereka keluar dari kehidupan. Maksudnya dari kehidupan yang kan namanya di istana itu kan. Kehidupannya tenang, banyak macam-macam, berlimpah. Ya kan? Emas, berlian, buah-buahan. Mereka ngejar kenapa? Ngejar Nabi Musa, Nabi Harun, dan semua orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ya kan? Jadi mereka menuju kebinasaan. Kemudian ayat yang 58. Wa kunuzin wa maqamin karim. Harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Jadi artinya Nabi Musa, Fir'aun ini keluar dari istananya, ya, yang tadinya di istana itu ada berlian, ada emas, ada macam-macam. Nah, mereka keluar tuh dari kampungnya, dari tempatnya untuk ngejar Nabi Musa dan semua umatnya. Kadzalika wa aurasna Bani Israil. Demikianlah kami mewariskan kekayaan kedudukan kepada Bani Israel. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kenikmatan kepada Bani Israel. Fa'atbahum musyrikin. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar apa? Mengejar semuanya musyrikin pada waktu matahari terbit. Jadi udah terlambat gitu ya. Jadi artinya sudah jauh. Tapi jauhnya Nabi Musa dan umatnya ini dengan Fir'aun tuh nggak sampai jauh. Kenapa nggak sampai jauh, Pak? Karena dia jalan kaki. Paling dengan di film ada tuh film-film Hollywood tuh ya, film-film Nabi Musa kan. Ya paling dengan onta, dengan keledai, kuda itu hanya 1-2 orang yang punya. Ya, sedangkan Fir'aun itu ngejar dengan apa? Kendaraan yang cepat-cepat, dengan kuda semua. Ya, dengan peralatan yang canggih dah kalau sekarang, dengan tank lah, kira-kira begitu ya. Itu. Lalu apa kisah selanjutnya? Bagaimana Fir'aun keadaannya setelah ini dan bagaimana Nabi Musa dan umatnya? Insya Allah kita jelaskan dalam ayat selanjutnya minggu yang akan datang 61. Kisah dalam Al-Quran adalah kisah nyata. Kisah dalam Al-Quran adalah mukjizat. Kalau seandainya Allah tidak jelaskan di dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu kisah Nabi Musa itu seperti apa. Gak bakalan tahu kan? Tapi dengan adanya ayat Al-Quran menjelaskan itu, maka Rasulullah dan kita menjadi tahu bahwa itu adalah kisah nyata. Ya, apalagi di zaman sekarang bisa bisa di film